Sahabat Shalom, saudara silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan, saudara. Ya, saya percaya bahwa setiap hari-hari yang Tuhan ciptakan itu adalah baik. Amin, saudara. Tapi ada satu hari yang Tuhan ciptakan khusus buat kita, ya, supaya kita itu bisa menikmati, benar-benar menikmati kebaikan Tuhan. Ya. Hari itu hari apa, saudara? Hari Sabat, ya. Nah, pagi hari ini renungan yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah mengapa kita harus merayakan Sabat, saudara? Kenapa kita harus merayakan Sabat sih? Gitu. Karena apa? Sekarang ini banyak gereja-gereja, terutama yang masih belum percaya kepada Bapa Yahweh, itu masih nggak mementingkan, tidak merasa nggak penting itu Sabat, begitu. Ya. Merasa hari Sabat itu ya seperti hari yang ya itu kan dulu perjanjian lama, begitu. Sekarang sudah di perjanjian baru, kita hidup penuh dengan kasih karunia. Sama saja. Bahkan dulu saya pernah mendengar ada seseorang, bukan pendeta sih, tapi termasuk kakak rohani saya anggap begitu. Ya, dia ngomong, ya, Sabat itu maksudnya adalah hari perhentian. Jadi kalau kamu merasa bahwa hari perhentianmu hari Minggu, ya itu Sabatmu, gitu. Ya. Dan saya pikir pada saat itu saya pikir, ya benar juga ya. Jadi kalau saya merasa hari perhentian saya hari Rabu, ya itu Sabat saya hari Rabu, gitu kan. Artinya hari saya di mana nggak mau diganggu, gitu kan, me time, gitu. Ya, dan itu terus bertahun-tahun, saudara, masuk di dalam pikiran saya. Saya pikir, oh iya, hari Sabat itu kan artinya hari perhentian, gitu kan. Nah, tinggal hari perhentian kita itu mau di mana? Saudara mau taruh di mana hari perhentian itu? Ya, kalau saudara mau taruh di hari Minggu, ya oke-oke saja. Ya, tapi ternyata tidak demikian kan, saudara, begitu loh. Ternyata tidak demikian. Sabat itu artinya hari ketujuh, ya kan? Sabat itu hari ketujuh, dan Tuhan itu beristirahat di hari ketujuh, gitu. Makanya disebut hari perhentian. Tapi jangan bikin Sabat saenake dewe, gitu kan. Nah, banyak orang-orang Kristen di luar sana itu seperti itu, saudara. Mungkin pemahamannya seperti itu, karena saya dulu dapat pemahamannya seperti itu, gitu. Kalau saya mau bikin Sabat saya hari Senin, ya boleh-boleh saja, itu kan hari perhentian saya, begitu. Ya, tapi ternyata bukan begitu, saudara. Tapi saya tidak mau berdebat mengenai masalah yang di poin itu. Tapi saya ingin memberikan beberapa penjelasan kepada saudara. Kenapa Tuhan menyuruh kita untuk merayakan Sabat, saudara? Jadi Sabat itu sebenarnya adalah sebuah hari libur, ya, yang memang diciptakan oleh Bapa Yahweh sendiri. Amin. Jadi manusia itu memang diciptakan Tuhan, didesain sedemikian rupa supaya punya waktu untuk bisa beristirahat. Tapi sayangnya manusia itu kalau sudah kerja nggak mau istirahat, saudara. Ya kan? Kan begitu toh? Tuhan sudah sediakan hari yang khusus, kamu istirahat nih. Ya. Makanya saudara kalau dulu mungkin pernah dengar, saya pernah memberikan sedikit penjelasan mengenai hari Senin itu artinya apa. Ada yang masih ingat ya? Hari Selasa itu artinya apa? Rabu itu apa? Kalau saudara perhatikan, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, itu semua huruf-huruf Ibrani, Yom Sne, Yom Slisi, Yom Ravi'i, Yom Kamisi, Yom Sisi, itu semua ada huruf yodnya. Kalau ada huruf yodnya, itu berarti tandanya hari itu kita harus bekerja. Tapi khusus Sabat itu nggak ada huruf yodnya. Sabat itu hurufnya apa, saudara? Sin, bet, tau. Ya kan? Sin, bet, tau. Sin itu artinya yang melindungi, El Shaddai. Sin, yang memberkati. Bet itu artinya rumah. Tau itu tanda,
Berarti orang yang merayakan Sabat itu sebagai tanda bahwa di dalam rumah tersebut ada perlindungan Bapa Yahweh. Di dalam rumah tersebut ada berkat dari Bapa Yahweh. Gitu saudara. Itulah sebabnya Tuhan kepingin supaya kita merayakan Sabat. Ojo kerja terus. Kalau badan ini dibikin kerja terus, mesin saudara gempur terus, 24 jam terus, ya suwe-suwe mesti rusak, bodol. Ya kan? Itu. Nah, tubuh kita ini juga begitu. Nah, banyak orang tidak menyadari hal ini. Ya, orang hidup katanya punya tujuan supaya hidupnya itu bahagia, ya kan? Orang kepingin supaya hidupnya diberkati, tapi kadang-kadang orang pikirannya diberkati itu selalu pikirannya materi, duit. Padahal kesehatan, umur panjang, kebahagiaan itu juga berkat. Amin. Ya, jadi saudara, itulah sebabnya Tuhan menyuruh kita. Menyuruh loh, bukan mewacana, bukan menyarankan, tapi menyuruh. Nanti kita lihat saudara ya, suatu hari yang dikuduskan, dikhususkan supaya kita apa? Mengalami yang namanya perhentian. Gitu ya, supaya kita tuh mengalami yang namanya istirahat. Supaya kita itu bisa, orang Jawa bilang, ambekan, saudara. Ya kan? Senin dari Minggu sampai Jumat, katakan begitu kan? Kalau kita sekarang kan hari kerjanya kan Senin sampai Jumat, kerja terus, gempur terus tenaganya. Ya perlulah satu hari untuk yang namanya kita itu harus ambekan. Kalau saudara tarik nafas terus, ya enggak bisa. Ya kan? Perlu satu kali saat harus menggembuskan nafas. Nah, itu Sabat maksudnya begitu loh. Hari di mana kita benar-benar bisa menikmati yang namanya sebuah perhentian. Ya. Kalau kita hidupnya mau berbahagia, hidupnya mau diberkati, harus ikut desainnya Bapa Yahweh. Amin. Bapa Yahweh sudah mendesain, merancangkan bahwa 6 hari kita boleh bekerja, tapi 1 hari itu kita harus menikmati hasil kerja kita. Ya, Bapa Yahweh memberikan Sabat supaya kita hidup penuh dengan damai sejahtera. Amin. Nah, saudara percaya nggak bahwa di dalam hari Sabat, di dalam Sabat yang Tuhan berikan itu ada berkat yang khusus, saudara. Amin. Ya, dan Tuhan itu pasti memiliki tujuan di dalam Sabat. Apa tujuannya? Yang pertama, supaya kita taat. Ya. Kalau kita merayakan Sabat itu karena itu salah satu bagian dari ketaatan kita akan Bapa Yahweh. Di dalam Keluaran 20 ayat 8 mengatakan jelas, ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. Menguduskannya. Dalam kata kudus itu saudara, sebenarnya mengandung arti bukan hanya seperti yang saudara bayangkan, oh dikuduskan itu disucikan, bukan, tapi dikhususkan. Dikuduskan itu juga bisa berarti dispesialkan. Kalau saudara itu dapat berkat, persepuluhan itu disisihkan atau disisakan? Disisihkan, itu yang namanya dikuduskan. Paham ya? Dikhususkan, bukan kalau ada sisa baru kasih, tapi ketika saudara terima hasil kerja saudara, berkat itu disisihkan, artinya dikhususkan sebagai persepuluhan. Itu salah satu bentuk menguduskan. Gitu. Nah, demikian juga dengan hari Sabat, saudara. Ya, hari Sabat itu Tuhan minta supaya saudara itu mempersiapkan. Kenapa? Karena hari itu adalah hari yang dikhususkan. Itulah sebabnya Sabat merupakan bagian dari ketaatan yang kita kerjakan kepada Bapa Yahweh. Amin. Ya. Jadi kalau Tuhan sudah ngomong mandek kona, ya wis. Mandek, nikmati hari itu. Amin. Ya, jangan digempur terus, saudara ya.
Kemudian yang kedua, apa tujuannya Tuhan supaya mencipta kita merayakan Sabat? Yang kedua, supaya ada pembaharuan diri secara tubuh, jiwa, dan roh kita. Ya, supaya ada pembaharuan diri begitu loh. Bayangkan saudara, setiap hari bekerja perlu yang namanya renewal, perlu namanya recharge. Dicas itu loh maksudnya saudara. Pembaharuan kembali. Ya kan? Kalau saudara itu lihat ada alat vacuum cleaner, sedot terus saudara tidak pernah bersihkan vacuum cleaner itu, lama-lama apa saudara? Vacuum cleanernya akan rusak. Kenapa? Karena dia nyedot terus, tidak pernah dibersihkan. Nah, Sabat itu adalah fungsinya untuk membersihkan seluruh. Selama 1 minggu itu yang kita kerjakan, mungkin kita penuh pernah jengkel sama orang, pernah bermasalah sama orang. Nah, itu Sabat itu saatnya kita benar-benar refresh. Gitu. Amin. Sabat itu kita benar-benar refresh, tubuh jiwa roh kita itu benar-benar berhenti untuk memperbarui, membuang segala yang negatif dan mengisi dengan segala sesuatu yang positif. Itu Sabat, saudara. Itu Sabat. Ya. Itulah sebabnya kalau saudara melihat kebiasaan orang-orang Yahudi, itu ketika mereka melakukan Sabat, mereka duduk diam di dalam rumah. Mereka duduk diam di dalam rumah dan mereka membaca Torah. Itu yang mereka lakukan. Karena untuk apa? Merefresh pikiran mereka, merenew lagi pikiran mereka, belajar lagi, mengingat lagi akan kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Gitu ya. Atau menyediakan waktu untuk membangun hubungan secara intim dengan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Ini yang mereka lakukan ketika mereka merayakan Sabat. Jadi Tuhan itu menyuruh kita untuk merayakan Sabat adalah dengan tujuan supaya kita itu ngecas gitu saudara ya. Spirit kita itu perlu dicas. Seperti yang kita lakukan pagi hari ini. Ya. Kita ini sedang merayakan Sabat. Dengan merayakan Sabat ini kita bisa beribadah kepada Bapa Yahweh, kita ngecas spirit kita. Amin. Ya. Kemudian yang ketiga, apa tujuan Tuhan itu supaya kita merayakan Sabat? Sebenarnya merayakan Sabat itu adalah sebagai salah satu langkah iman, saudara. Sebagai salah satu langkah iman. Kenapa? Karena di hari itu Tuhan mau supaya kita tidak lagi cari duit. Kemudian kita bertanya, terus aku mangan apa Tuhan? Ya toh? Banyak toh orang begitu toh? Iya kan? Iya kan? Terus aku mangan apa? Eman loh, Sabtu ini justru rame-rame nih. Ya, tapi Tuhan mau itu sebagai langkah iman. Saudara, di Keluaran 16 ayat 29. Keluaran 16 ayat 29 mengatakan, lihatlah karena Yahweh telah memberikan Sabat itu kepadamu. Karena itu maka pada hari ke-6 dialah yang memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah di tempatnya masing-masing, biarlah tidak seorang pun keluar dari tempatnya pada hari yang ke-7 itu. Jadi ketika orang Israel ini ceritanya setiap hari disuruh ngambil mana. Suruh ngambil apa saudara? Mana. Itu dari hari pertama sampai hari ke-6 tiap hari suruh ambil, hari pertama sampai hari ke-5 itu suruh ambil 1 mangkok. Ya kan? Coba saudara baca itu di dalam kitab Keluaran itu ceritanya. Tiap hari ngambil 1 mangkok. Kalau ada yang serakah ngambil 2 mangkok, mangkok yang kedua jadi ulat, bosok. Tapi kebalikannya, ketika di hari yang hari yang ke-6 itu mereka sengaja disuruh ngambil 2 mangkok. Tuhan berarti kasih bagian double
porsi. Ya kan? Tapi kalau saudara baca di ayat selanjutnya, itu tetap toh ada orang-orang Israel yang masih ngeyel loh. Hari ke-7 keluar saudara, ngenteni gini. Gak turun mananya saudara ya. Di situ hati Tuhan sedih. Di situ hatinya Bapak Yahweh sedih. Loh kan aku sudah ngomong, hari ke-7 gak ada roti, gak ada mana. Tuh, kok mau enteni? Gak dapat saudara. Coba kita renungkan hal ini. Coba kita renungkan. Bapak Yahweh itu menjamin segala kebutuhan kita. Amin. Dia tahu kapan waktunya kita itu harus berhenti bekerja. Dan di saat kita ngeyel, berkat itu nggak akan dapat, saudara. Seperti yang dialami oleh orang Israel, betul ya? Mereka cari, sudah dapat Tuhan kasih double porsi, orang masih kurang, cari lagi, bolong. Orang cari lagi, bolong, saudara. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya saudara ya? Iya. Saudara sudah dikasih kesempatan oleh Bapak Yahweh. Kerja, cari uang. Sebanyak-banyaknya boleh enggak? Boleh. Tapi saudara cari, mesti bolong. Ya. Karena ini yang dialami oleh orang Israel. Oleh sebab itu saudara, mari kita belajar. Ya toh? Melakukan langkah iman. Gitu. Melakukan langkah iman. Di mana Tuhan mau supaya kita itu berhenti mandeko. Cuma orang itu lebih senang kalau dia mandek. Itu rumah sakit yang bikin mandek, saudara. Ngerti ya? Rumah sakit yang bikin mandek. Kalau sudah masuk rumah sakit berarti mandek wis tidak bisa kerja soalnya. Sudah diinfus, sudah ngatang-ngatang begini. Ya kan? Kadang-kadang kan begitu. Sudah disuruh berhenti, terus hajar terus. Tahu-tahu sudah sampai di rumah sakit. Habis duitnya di rumah sakit. Bayangin, duit yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun, habis di rumah sakit. Ya, makanya kalau kita itu mau menikmati berkat Tuhan, ya harus ikut caranya Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara lihat ya, itulah sebabnya di Keluaran pasal 16 ayat 29 tadi, ketika hari Sabat tiba, itu dikatakan orang-orang Israel gak boleh keluar dari kemahnya. Setelah mereka ambil di hari Sabat itu, mereka suruh tetap tinggal di dalam kemah. Oh gitu. Tujuannya apa saudara? Supaya kumpul sama keluarga. Ya kan? Hayo, siapa di sini yang kerja terus sampai hampir nggak punya waktu buat keluarga? Ya. Menyedihkan loh itu saudara. Kerja terus sampai nggak punya waktu buat keluarga. Ya. Tapi pagi hari ini, ayo kita coba ikut caranya Tuhan. Amin. Sediakan satu hari itu khusus. Saudara kumpul sama keluarga. Nikmatilah hasil usaha saudara. Amin. Selama 6 hari saudara bekerja, nikmati hari itu. Makan sing enak sama keluarga. Bersukacitalah bersama dengan keluarga saudara. Amin saudara. Mau saudara? Ya. Karena itu disuruh sama Bapak Yahweh. Bukan disarankan, tapi disuruh. Bahkan kalau saudara lihat nih, saudara baca tentang Sabat, kalau orang-orang Israel masih tidak taat, itu dihukum loh sama Bapak Yahweh. Karena apa? Itu sesuatu yang Tuhan suruh gitu. Kalau sudah Tuhan yang suruh, berarti itu memang untuk kebaikan kita. Keempat, kenapa kita harus merayakan Sabat saudara? Karena supaya kita menikmati hasil karya ciptaan Bapak Yahweh. Tuhan itu mau loh hasil karya ciptaannya dikagumi oleh kita. Ya.
Orang Yahudi itu punya pemahaman begini. Ketika Bapa Yahweh itu menciptakan dunia ini beserta dengan isinya dan manusia, itu kan dari hari pertama sampai hari ke-6. Betul ya? Betul ya? Tetapi di hari yang ke-7 Bapa Yahweh berkatakan, setelah dia menciptakan, dia katakan semuanya baik. Makanya dia berhenti di hari ke-7. Hari ke-7 Bapak Yahweh ngapain? Dia menikmati hasil ciptaannya. Ini pemahamannya orang Yahudi. Dia nikmati, dia lihat, wah, aku ciptakan Adam dan Hawa, aku ciptakan manusia, baik, aku ciptakan pohon, aku ciptakan semua terang dan gelap, laut dan daratan aku pisahkan, semuanya ternyata baik ya. Tuhan menikmati gitu. Tuhan nikmati, ya. Nah, kalau Bapa Yahweh saja bisa mengagumi hasil ciptaannya, seharusnya kita pun harus bisa mengagumi ciptaannya Bapa Yahweh, ya kan? Makanya kalau di hari Sabat itu, ya, orang-orang Israel itu biasanya bukan dolan ke mall, saudara. Biasanya ya, mereka pergi ke gunung, begitu. Mereka pergi ke pantai, untuk apa? Menikmati alam. Menikmati alam, saudara. Kenapa? Dengan menikmati alam, orang itu sebenarnya dia sedang menenangkan pikirannya. Ya kan? Kalau kita pergi ke alam itu kan biasanya tenang, begitu kan ya? Damai, gitu kan, tidak kemerungsung gitu. Betul enggak, saudara? Itulah yang Tuhan mau sampaikan gitu loh maksudnya. Apalagi kita ini anak-anaknya, Tuhan tuh kepingin, lihat nih loh hasil ciptaanku, nih loh lihatan, gitu. Supaya kita itu juga dekat dengan alam, gitu maksudnya. Ya, itu Sabat, saudara. Itu sebagian dari Sabat. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, kenapa kita harus merayakan Sabat? Untuk memberi pemahaman pada kita sendiri, pada diri kita sendiri, bahwa kita itu bukanlah budak atas pekerjaan kita. Kita itu bukan budak atas pekerjaan kita. Seperti yang saya katakan tadi. Ya kan? Sampai ada istilah orang makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Yang benar yang mana, saudara? Orang makan untuk hidup. Ya kayak gitulah. Gitu. Tapi kadang-kadang orang membalik sendiri. Ya kan? Orang kerja cari duit, terus cari duit, tapi nggak sadar, gitu loh. Nggak sadar. Sebenarnya tujuannya dia cari duit itu kan untuk kesejahteraannya, untuk kebahagiaannya. Tapi kadang-kadang dia korbankan kesejahteraannya, dia korbankan waktu untuk dia kebahagiaannya. Untuk apa? Untuk kejar duit. Loh, memang tidak salah kejar duit. Tapi kalau saudara sampai korbankan segala-galanya, ya itu jadi malapetaka. Jadi untuk memberi pemahaman bahwa kita itu bukan budaknya pekerjaan kita, gitu loh saudara. Supaya kita tidak terikat oleh pekerjaan kita. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya kita berani ambil tindakan merayakan Sabat sebagai langkah iman kita. Ya. Apakah ketika kita berhenti di hari Sabat terus kita jatuh miskin, saudara? Enggak kan? Apakah ketika kita berhenti bekerja di hari Sabat terus kita tidak makan, saudara? Kan enggak toh? Tidak kan? Kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan sebelumnya berkat bagi kita semua double porsi. Amin. Ya. Ya. Yang keenam, saya ada 8 poin, saudara. Jadi sedikit lagi. Supaya memperjelas tujuan hidup kita. Supaya tujuan hidup kita itu lebih jelas gitu loh maksudnya. Kalau kita merayakan Sabat, apa sih tujuan hidup kita? Mencari
kebahagiaan. Kan betul ya? Kita itu hidup untuk cari bahagia. Gak mungkin orang, memang ketika kita hidup, dunia adalah tempat yang namanya penderitaan, iya. Sampai dikatakan ketika bayi baru lahir pasti nangis. Tetapi meskipun dunia bilang bahwa dunia ini tempat penderitaan, tapi bagi anak Bapa Yahweh, Tuhan sediakan kebahagiaan buat kita. Ya. Tujuan kita hidup itu apa? Selain mencari kebahagiaan, mencari kekayaan. Jangan ada seorang pun di antara kita yang ya wis lah, yang penting saya cukup makan sehari 3 kali. Apakah saudara tidak perlu baju baru? Saudara perlu sepatu baru? Ya, saya sudah puas Tuhan, HP saya sudah begini. Iya sekarang. Coba 5 tahun lagi, HP-mu sudah jadul saudara. Buat apa-apa sudah lemot. Terus saudara saya ngomong, oh saya bersyukur, saya sudah punya HP, begitu? 10 tahun lagi saudara HP-nya sama, itu aja. Dipakai buat apa-apa, lemotnya setengah mati saudara. Ya. Kan enggak toh? Ya kan harus update ya kan? Terus orang mau, oh, kamu enggak bersyukur kamu tuh loh. Bukan masalah bersyukur enggak bersyukur. Lah kalau saudara punya HP sekarang, saudara ngomong enggak perlu HP lagi sampai 10 tahun ke depan, ya salah. Ya. Saudara nanti ketinggalan, saudara enggak bisa ngapa-ngapain, kan gitu toh? Ya kan? Jadi supaya harus jelas, setiap orang hidup itu harus jadi orang kaya. Amin. Ya kan? Kan Bapak Gembala sudah ngomong ini, sudah memotivasi kita. Siapa yang mau hidupnya miskin? Gak ada yang angkat tangan toh. Berarti semua mau hidupnya dia jadi orang kaya. Dan kita imani itu pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya. Nah, tetapi bagaimana semua itu bisa kita dapatkan kalau waktu kita habis cuma terus bekerja. Orang kaya itu bukan cuma duitnya yang banyak, tapi orang kaya itu adalah orang yang bisa menikmati kekayaannya. Saudara boleh punya uang triliunan, tapi kalau saudara sakit gak bisa ngapa-ngapain, cuma di atas tempat tidur terus, jadi kembangnya amben. Buat apa coba? Gak ada gunanya toh? Ya kan? Saudara cuma lihat itu duit di dalam lemari saudara, satu tumpuk, tapi saudara gak bisa ngapa-ngapain. Saudara mau makan steak gak bisa. Ya kan? Saudara mau pergi mall gak bisa. Saudara mau pakai baju bagus gak bisa, di tempat tidur ngapain? Gak ada gunanya. Kenapa? Karena waktunya habis untuk cari duit. Gitu. Makanya Tuhan itu sudah ciptakan, Tuhan sudah desain hidup kita supaya hari-hari yang kita lewati itu penuh dengan kebahagiaan. Supaya umur kita di muka bumi ini dapat kita nikmati. Amin. Ya. Saya ini memang, saya harus ngomong terus terang, sampai hari ini saya masih belajar untuk makan kosher, saudara. Karena itu tidak mudah. Gitu. Tetapi saya katakan, firman Tuhan itu kenapa kok ngajar kita untuk makan kosher? Betul, supaya hari tua kita itu sehat, gitu loh maksudnya. Amin. Iya toh. Kemarin saya pernah dengar tuh, ada orang, salah satu kontraktor kita itu cerita, iya Pak, di sana itu ada, bos. Wah, waktu dia jadi kena apa gitu loh, bypass jantung kalau nggak salah ya. Wah, itu cuma 3 bulan toh Pak. Maksudnya 3 bulan gimana? Dari dia nggak punya sakit jantung sampai punya sakit jantung itu 3 bulan. Loh kok bisa? Iya, tiap hari makannya seafood Lamongan. Udang terus dihajar, udang kerang. Ya wes. Ya, 3 bulan pasang ring saudara ya. Nah, jadi begitu pun dengan sahabat, begitu loh. Tuhan mau supaya kita itu hidup kita seimbang. Amin.
Semua itu perlu yang namanya keseimbangan, balancing begitu. Mobil aja perlu yang namanya balancing. Kalau enggak ada balancingnya, saudara nyetir, saudara harus nahan itu setir saudara. Kenapa? Larinya mau ke kiri terus tuh mobil. Kalau nggak balancing. Kalau nggak balancing maunya ke kanan terus. Harus ada balancing supaya mobil yang kita kendarai itu bisa fokus ke depan. Nah, Tuhan mau supaya hidup kita itu arahnya jadi lebih jelas gitu. Lebih jelas itu dalam artian supaya kita bisa menikmati hidup kita. Saudara mau enggak menikmati hidup ini? Jangan cuma puas jadi orang kaya. Tapi saudara harus bisa jadi orang yang bisa menikmati kekayaan saudara. Amin. Ya. Sekali lagi, jangan cuma puas jadi orang kaya, tapi saudara harus jadi orang yang bisa menikmati kekayaan saudara. Ya. Yang ketujuh, supaya ada sukacita di dalam menjalin hubungan dengan keluarga. Itu tujuannya Tuhan menyuruh kita merayakan Sabat. Amin. Supaya ada sukacita. Makanya kalau saudara perhatikan, orang-orang Yahudi itu ketika mereka masuk Sabat, ada yang namanya mereka melakukan ibadah Erev Sabat. Erev Sabat itu makan duduk semeja. Ya, mulai dari engkong, emak, papa, mama, anak, cucu, semua kumpul jadi satu. Mereka makan bersama. Di situ mereka menaikkan doa. Biasanya yang dituakan di situ. Tentu orang yang paling tua yang di situ, yang sebagai imam membacakan doa berkat bagi keluarga. Gitu. Tapi intinya mereka kumpul, saudara. Mereka kumpul bareng, makan bareng, guyon bareng. Ya, itu yang Tuhan mau. Supaya keluarga kita itu, di dalam keluarga kita itu penuh dengan kasih dan sukacita. Bukan isinya gontok-gontokan terus. Begitu ketemu padu terus, ya. Bukan yang seperti itu. Tapi ketemu bisa hahaha, cerita. Kan enak toh saudara? Enak toh? Nah saudara, itu tujuan Tuhan untuk kita merayakan Sabat. Ya. Dan yang terakhir, Sabat itu di dalam huruf Ibrani terdiri dari huruf Sin, Bet, dan Tau yang seperti saya katakan. Ya toh, Sin itu artinya Elohim yang melindungi atau memberkati. Makanya ada kata El Shaddai itu disimbol dengan huruf Shin. Gitu. Itu El Shaddai artinya Elohim yang melindungi. Bet itu rumah, Tau itu tanda atau kepemilikan. Jadi orang yang merayakan Sabat itu berarti orang itu jadi tanda, ya kan? Di dalam ini nih dunia supranatural kan begitu kan? Ya, alam supranatural, alam roh itu jadi tanda. Orang yang merayakan Sabat itu rumahnya mesti diberkati. Amin saudara. Ya. Dan yang terakhir Yeskiel 20 ayat 20 mengatakan bahwa dan kuduskanlah hari-hari Sabatku, dan itu semua akan menjadi suatu tanda antara aku dan kamu, sehingga kamu akan mengenal bahwa akulah Yahweh Elohimu. Jadi kalau kita merayakan Sabat, itu jadi sebuah tanda antara kita dengan Bapa Yahweh bahwa kita itu dekat. Jadi pagi hari ini saudara, kita ini sedang merayakan Sabat. Biarlah pagi hari ini kita isi, satu hari ini kita isi dengan sukacita, dengan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Jangan diisi lagi dengan gontok-gontokan, jangan diisi lagi dengan marah-marahan, tapi biarlah hari ini kita isi dengan damai sejahtera, sukacita, dan percayalah Bapa Yahweh terus memberkati kita sekalian. Amin. Bapa Yahweh memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini Tuhan berikan buat kami, Tuhan jadikan buat kami untuk kami terima berkat yang luar biasa dari Bapa Yahweh. Oleh sebab itu Tuhan kami mau menikmati Bapa setiap
berkat yang Tuhan beri buat kami, setiap tanda cinta yang Tuhan berikan buat kami, untuk dapat kami nikmati Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau memiliki tujuan yang sangat baik dalam hidup kami, supaya kami dapat menikmati, menjalani hari-hari kami penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapak Yahweh, biarlah pagi hari ini menjadi pagi yang penuh berkat. Terima kasih Tuhan, memberkati firman-Mu Bapak buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman saudara. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Berita Lelayu. Telah pulang ke rumah Bapak Yahweh Bapak Samuel Kurniawan Setiadi, usia 81 tahun, meninggal pada hari Rabu 25 Mei 2022 pukul 5 sore, dan telah dimakamkan pada hari Jumat 27 Mei 2022 di TPU Kedung Mundu, Semarang. Info Hari Raya. Hadirilah hari raya yang ditetapkan Bapak Yahweh, Hari Raya Shavuot, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Juni 2022 pukul 5 sore dengan tema Roh Kudus memulihkan umatnya. Ibadah pagi digabung sore. Dalam rangka menyambut perayaan Shavuot, kami mengajak seluruh pelayan Tuhan dan jemaat untuk berpuasa bersama yang dimulai pada hari Minggu 29 Mei 2022 pukul 10 malam hingga Senin 30 Mei 2022 pukul 6 sore. Serta akan diadakan doa, pujian, dan penyembahan pada hari yang sama pukul 6 sore di Kehilat. Buka puasa akan dilakukan bersama di Kehilat Aleph Tau. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ini ada pertanyaan dari Lea Yahya, saudara. Dikatakan begini, Sahabat Shalom Pak Jameson, bagaimana untuk karyawan yang harus kerja pada hari Sabat? Ya, dalam seminggu jika tidak bisa ambil Sabat, hari Sabtu hanya bisa di hari lain perhentiannya, bisa dihitung Sabat. Seperti yang saya katakan tadi, Sabat itu artinya apa? Bukan, Sabat itu hari ke-7, ya kan? Berarti Sabat itu hari ke-7 kan begitu ya? Bisa nggak digantikan dengan hari Senin? Nggak bisa, nggak bisa. Karena hari Senin itu sudah terhitung hari keberapa? Kedua, saudara. Terus gimana? Nggak bisa melakukan Sabat dong? Saudara, begini, ya. Ini kan tadi pertanyaannya, bagaimana saya harus kerja gini pada hari Sabat? Ini memang salah satu kayak dilema, begitu, saudara. Ya kan? Kayak dilema gimana? Gini, saudara. Jadi begini, kalau saudara nggak punya waktu, paling tidak saudara sisihkan waktu di hari Sabat itu. 2 jam kah, 3 jam kah, saudara berhenti. Mengerti maksudnya saudara? Ya, entah selesai saudara bekerja kah, entah saudara masih di sela-sela bekerja kah, sediakan waktu, gitu. Untuk apa? Saudara berhenti sejenak, mensyukuri apa yang Tuhan sudah beri. Paham enggak saudara sampai sini? Ya. Jadi memang kalau tidak bisa diisi full hari itu, tapi saudara sisihkan. Mosok sih orang kerja 24 jam, kan enggak ya? Satpam aja ada jam kerjanya, betul ya? Satpam itu kan dibagi 3 shift, betul ya? Ada yang shift dari pagi sampai sore, pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam, gitu kan? Malam sampai pagi lagi, pagi. Jadi ada 3 shift biasanya. Nah, di sela-sela istirahat itu, saudara sediakan waktu untuk saudara punya hubungan sama Tuhan di dalam perihal Sabat. Amin, saudara. Nah, itu penjelasan dari saya. Mungkin kalau nanti ada Bapak Gembala mau menambahkan, mungkin bisa ditambahkan, ya. Tapi itu
Seperti itu kira-kira, kurang lebih. Jadi pokoknya sediakan waktu, sisihkan, gitu ya. Jangan sama sekali nggak ada gitu. Tuhan mau supaya saudara itu ada waktu untuk Tuhan khusus di hari yang kudus itu, gitu. 1-2 jam bolehlah, gitu ya. Oke, terima kasih. Mari saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ya, saudara-saudara, sebelum kita tutup dalam doa, saya akan berikan sedikit tambahan tentang pengumuman, yaitu berita lelayu telah berpulang ke rumah Bapak Yahweh Ibu Rusiah atau Mbah Darsan. Mbah Darsan ini termasuk jemaat yang sangat setia, saudara-saudara, dan kemarin dipanggil pulang oleh Bapak Yahweh pada usia 92 tahun. Alamat Jaranan RT 03 RW 06 Magelang. Meninggal kemarin hari Jumat 27 Mei jam 5:30 sore dan akan dimakamkan pada hari ini jam 11 siang, upacara jam 10.30 yang akan kita layani. Ini menjadi satu contoh ya untuk kita yang masih muda, kesetiaan Mbah Darsan ini luar biasa. Dan sekarang beliau sudah bersama-sama beribadah di negeri cahaya. Haleluya. Kita akan tutup dalam doa. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapak, berkati kami semuanya. Kembalikan esok untuk kembali beribadah memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripetne kau friatmat kau frifahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata peseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
berpulang, Bapak Yahweh memberkati. Sahabat Shalom. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada
untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.